pagi-pagi kemari karena aku ingin sambil melamar pekerjaan pada tuan tampan ini. Ucap Bintang sambil tersenyum, sangat manis kepada Bekti, membuat si Bekti salah tingkah melihat kucing betina ini. Melamar pekerjaan? Padaku? Tanya Bekti, sambil menunjuk hidungnya yang mancung itu. Iya tuan, kebetulan aku sedang tidak ada pekerjaan dan sekarang aku pengangguran. Barangkali tuan mau menerimaku bekerja, ucap Bintang. Memangnya kenapa kau keluar dari pekerjaanmu, Bin? Tanya Gea. Masalahnya aku terlalu lama cuti, jadi bos memecatku, ucap Bintang sedih. Gea pun menjadi kasihan pada sahabatnya ini. Nanti aku lihat dulu di kantor, bagian divisi apa yang sedang kosong, ucap Bekti yang merasa tidak enak jika menolak permintaan sahabat istri dari tuan dan nonanya ini. Apalagi menurut cerita Gea, gadis inilah yang selalu membantunya sedari dulu. Jangan salah-salah, Bekti memiliki jabatan di perusahaan Raka, jadi ia bisa menjadikan Bintang sebagai karyawan di sana. Tuan tampan, Anda tidak perlu repot-repot sampai seperti itu. Pekerjaan yang biasa saja untukku, karena aku juga tidak punya keahlian, ucap Bintang. Pekerjaan biasa, contohnya? Tanya Bekti. Pekerjaan biasa tapi mulia, jadi ibu rumah tangga misalnya, atau jadi ibu dari anak-anak tuan tampan. Aku sama sekali tidak keberatan. Ya ampun, membayangkannya membuat jantungku berdebar-debar, ucap Bintang sambil tersenyum-senyum. Gea dan Bekti ingin mengubur diri dalam-dalam karena merasa malu luar biasa mendengar ucapan kucing betina ini, yang katanya mau melamar pekerjaan menjadi ibu rumah tangga dan juga ingin menjadi ibu dari anak-anak Bekti ini. Oh astaga, kini jantung Bekti terasa seperti sedang push up di dalam sana, karena mendengar gombalan si kucing betina yang mau menjadi ibu dari anak-anaknya. Seketika pikiran Bekti pun jadi berkelana tentang proses pembuatan anak. Jadi kau ingin melamar buaya darat ini menjadi suamimu? Tanya Gea. Apa? Buaya darat? Kau ini, pria setampan dan sekeren ini, kau bilang buaya darat? Dasar gadis aneh, ucap Bintang. Astaga, Bekti mendadak lemas setelah mendengar lamaran pekerjaan kucing betina ini. Mendapat lamaran secara mendadak pagi-pagi begini membuat Bekti agak syok. Kenapa buaya darat ini menjadi mendadak baperan, padahal mungkin saja jika kucing betina itu hanya bercanda padanya. Bukankah spesies langka semacam kucing betina dan gadis aneh itu memang suka sekali bercanda dan menggombal? Seharusnya aku tidak perlu memikirkannya, ucap Bekti tanpa sadar. Memikirkan apa? Tanya Raka yang duduk di sebelahnya, karena kini mereka berdua berada di dalam satu mobil. Gara-gara kucing betina itu, bahkan sekarang Bekti tidak bisa berkonsentrasi. Apa? Aku tidak memikirkan apa-apa, ucap Bekti agak gugup. Kau sedang memikirkan lamaran gadis titisan kucing betina itu, ucap Raka dengan senyum mengejek, namun pandangannya tidak beralih dari laptopnya. Tidak tuan muda, jawab Bekti. Benarkah? Tanya Raka. Iya benar, sudahlah jangan cerewet tuan muda, ucap Bekti pada Raka. Namun Raka malah tertawa melihat kelakuan Bekti yang sedang galau gara-gara lamaran kucing betina pagi tadi. Gea dan Bintang pun sudah bersiap untuk pergi jalan-jalan. Hari ini Gea akan mentraktir Bintang, dan tentu saja kucing betina ini senang sekali akan ditraktir sahabatnya yang sedang menjadi istri orang kaya. Hari ini kita jalan-jalan dan kita akan belanja. Aku akan mentraktirmu nanti. Kau mau beli apa biar nanti aku yang bayar, ucap Gea pada Bintang. Kini mereka berdua sedang berada di dalam mobil menuju pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Diantar oleh sopir dan pengawal yang akan menjaga mereka berdua. Memangnya suamimu tidak akan marah jika kau mentraktirku? Tanya Gea. Tuan suami tidak akan marah, dia itu orang baik sekali tahu. Lagi pola, uangku banyak, untuk apa jika terus disimpan? Mereka tidak akan beranak, ucap Gea. Benar juga, nanti aku mau makan di restoran mahal ya. Sudah lama aku tidak makan enak. Sejak jadi pengangguran, aku sering makan dengan bubuk ayam dan bubuk sapi. Sangat menyedihkan, ucap Bintang. Bubuk sapi dan bubuk ayam.
Yang dimaksud bintang adalah bumbu penyedap rasa sapi dan ayam, yang jika dicampur dengan air panas maka rasanya akan berubah seperti sayur sop tanpa sayur. Kasihan sekali temanku ini, ucap Kia. Untuk itu hari ini aku mau makan ayam dan daging sapi sungguhan, ucap Bintang. Aku akan membelikannya, tenang saja. Kalau kau mau, aku juga akan membelikanmu ayam kalkun sekalian biar kau kenyang makan daging sungguhan, ucap Kia. Benarkah? Tentu saja, asal jangan minta dibelikan pesawat saja. Aku tidak tahu harus membelinya di mana, ucap Kia hingga Bintang tertawa terbahak-bahak mendengar Kia bingung membeli pesawat di mana. Kau tidak usah repot-repot membelikanku pesawat, karena aku juga bingung nanti pesawatku mau parkir di mana. Kau tahu kan, kalau halaman rumahku itu kecil, jawab Bintang di sela-sela tawanya. Yang ada, rumah tetanggaku hancur semua karena pesawatnya tidak bisa berbelok, ucap Bintang lagi hingga mereka berdua tertawa terpingkal-pingkal. Supir dan pengawal yang duduk di depan saling pandang mendengar obrolan tidak berfaedah dari Kia dan Bintang ini. Dua makhluk aneh dengan spesies langka dengan topik pembicaraan yang arahnya entah kemana. Di kantor, Lestari datang lagi untuk menemui Raka. Ia sudah tidak sabar ingin segera kembali merajut kasih dengan Raka seperti dulu lagi. Tidak peduli Raka gila atau tidak, yang terpenting baginya adalah Raka menjadi miliknya kembali. Justru keadaan Raka sekarang yang terlihat lebih baik akan lebih menguntungkan untuk Lestari. Karena ia akan dengan mudah menaklukkan Raka. Begitulah yang ada dalam benak Lestari sekarang. Saat Raka sedang meeting, Lestari masuk ke dalam ruangan Raka tanpa izin. Karena kebetulan sekretaris Raka juga ikut meeting, begitupun dengan Bekti. Jadi Lestari bisa dengan mudah masuk ke dalam ruangan Raka. Lama Lestari menunggu Raka karena meeting berlangsung selama 2 jam lebih. Tapi untuk sekarang itu sama sekali tidak masalah untuk Lestari. Yang terpenting tujuannya untuk mengambil hati Raka dan membuatnya tertekuk lutut lagi padanya seperti dulu. Meeting pun selesai. Raka pun kembali ke ruangan. Bekti yang ikut dengan Raka masuk ke dalam ruangan Raka. Saat masuk ke dalam ruangannya, Raka terkejut melihat Lestari sedang duduk manis di ruangannya dengan memakai pakaian kurang bahan di bagian atasnya. Bukannya menyukainya penampilannya Lestari, Raka malah memalingkan mukanya jijik. Namun sikap Raka sama sekali tidak membuatnya tersinggung. Malah dengan percaya dirinya Lestari menghampiri Raka dan memeluknya. Raka, aku sangat merindukanmu, ucap Lestari yang sebenarnya ia memang sangat merindukan Raka. Ia mendekap tubuh Raka dengan erat, pelukan yang selama ini Lestari rindukan. Mendapat sikap Lestari yang seenaknya memeluknya, membuat Raka merasa jijik dan langsung mendorongnya hingga jatuh. Jauhkan tangan kotormu itu dariku, teriak Raka. Apa Raka? Ucap Lestari. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitoloka. Ayo didukung terus supaya Mimin semangat nih uploadnya. Semangat kalian dan semangat Mimin, jangan lupa subscribe, like, dan